Pak Aliap Gaman yang tinggal menyendiri di tepi Kali Waigeo berasal dari suku Wawiyai. Suatu hari ia melihat kulit jeruk terapung di atas air. Dengan perlahan, kulit jeruk itu dipungut satu demi satu. Tak lama kemudian, ia berjalan ke arah hulu. Gerimis berpadu mentari mengiring kepergiannya. Setiba di hulu kali, kalawai di pundaknya ditempatkan di sebuah batu besar. Ia terus menatap ke tengah kali tanpa berkedip. Sesekali kedua matanya digosok dengan jari-jarinya yang panjang. Untuk memastikan penglihatannya, ia bersembunyi di balik semak belukar. Pandangannya kini tertuju pada sebongkah batu besar di tengah kali. Tubuh batu itu terbalut rerumputan kecil dan di atasnya tergeletak kain berwarna-warni. Tak jauh dari tempat bersembunyi, seorang gadis cantik jelita sedang mandi. Ia menggenggam buah jeruk yang sangat besar. Lalu jari-jari tangannya yang lentik menggosok daging jeruk ke kepala. Pak Aliap hanya terdiam sambil berangguk kecil. Di wajahnya terukir senyum tipis karena usahanya tidak sia-sia. Dengan perlahan, Pak Aliap keluar dari tempat persembunyiannya. Melihat kehadirannya, keenam gadis yang sedang mandi di tengah kali serta-merta memasangkan kain berwarna-warni ke tubuh, lalu dengan sigap terbang menuju kayangan. Gadis kecil yang mandi menyendiri tak dapat berbuat apa-apa. Ia hanya menatap keenam kakaknya dari kejauhan. Pakaiannya raib entah kemana. Dalam ketidakberdayaannya, tiba-tiba muncul Pak Aliap. Dengan keramahan, Pak Aliap menawarkan jasa agar gadis kecil itu sudi bertandang ke rumahnya. Si gadis kecil kemudian disapa Boki Deni, yang berarti putri dari kayangan. Beberapa saat tinggal bersama, mereka kemudian menikah. Keduanya saling berbagi tugas. Ibu Boki Deni berusaha menyenangkan hati suaminya. Ia terus belajar memasak makanan kesukaan sang suami. Sagu iris, sinole, udang laut, sayur gedi, dan sayur ganemo. Ia terus berusaha walau tidak mudah baginya. Sekian lama menikah, mereka belum dikaruniai keturunan. Namun demikian, mereka tetap hidup bahagia. Doa dan harapan terus dipanjatkan kepada Tuhan agar kiranya diberi anak-anak yang baik dan cerdas. Suatu ketika selesai berdoa, terdengar olehnya suara ayam berkokok dari arah bekas kebun Pak Aliap di hulu kali. Pagi dini hari, Ibu Boki Deni menuju hulu kali. Di atas tanah berpasir, ia melihat 7 butir telur yang sangat besar. Telur-telur itu dimasukkan dalam tas noken dengan hati-hati lalu dibawa pulang. Seminggu lamanya, telur-telur itu disimpan di dalam kamar. Pak Aliap pun tidak diberitahu. Tepat di Kamis malam, satu demi satu telur itu menetas dalam wujud bayi manusia. Hanya tersisa telur ketujuh dan matahari sudah menyingsing di ufuk timur. Roh telur ketujuh memilih tetap berdiam di dalam cangkangnya walau dipaksa keenam saudaranya. Ia berpesan agar dirawat dan dijaga dengan baik walau mereka berbeda wujud dan tinggal terpisah. Roh telur ketujuh pun berjanji akan selalu menjadi guru yang baik, selalu melayani dan membantu mereka setiap saat. Setelah suara gaib itu menghilang, telur ketujuh pun membantu. Batu besar jelmaan telur ketujuh kemudian ditempatkan di dalam piring besar sesuai pesan adik bungsu. Lalu tubuhnya dibalut kain putih 7 lapis sebagai lambang pakaian.
Kini batu raja atau kafatna, batu dari langit, menempati sebuah kuil kecil di Kali Raja, ditemani dua pengawalnya yang juga berwujud batu yang agak kecil, Manmoron dan Manmeten. Untuk menggantikan pakaiannya yang mulai kusam, diadakan upacara adat penggantian pakaian batu raja di Kali Raja setiap tahun. Keenam saudaranya yang berwujud manusia kemudian dijadikan anak angkat oleh Pak Alyap dan Ibu Boki Deni. Bayi pertama diberi nama Klana Giwar, yang berarti saudara tertua atau raja pertama Waigeo. Anak kedua bernama Funtuson, berarti raja pengambil keputusan. Anak ketiga Malahaban, yakni selamat datang, bertugas menyambut tamu. Anak keempat Kelemuri atau raja yang murah hati. Anak kelima Funseme alias Patagar atau raja hilang-hilang. Anak keenam berjenis kelamin perempuan bernama Pintake, yang berarti perempuan gaib. Peristiwa itu melengkapi kebahagiaan Pak Alyap dan Ibu Boki Deni. Mereka sangat bersyukur diberi anak-anak yang cakep dan cantik walaupun bukan dari rahimnya sendiri. Sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan, keenam anak manusia itu dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang. Suatu ketika, kehadiran anak-anak angkat Pak Alyap tercium oleh penduduk kampung. Kecurigaan mereka lalu disampaikan kepada kepala kampung. Setelah terbukti, sebagai hukuman diadakan lomba tarik tambang antar keluarga Pak Alyap dengan penduduk kampung. Pemenang akan dijadikan raja atau pemimpin. Berkat usaha, kerja keras, dan niat baik Pak Alyap dan keluarga, pertandingan dimenangkan oleh mereka, walau hanya berenam. Anak-anak Pak Alyap pun dikukuhkan sebagai pemimpin Raja Ampat kala itu. Mereka berkuasa di 3 pulau besar, yakni Waigeo, Salawati, dan Misol. Sementara itu, Putri Pintake, adik perempuan mereka, diketahui mengandung secara gaib. Untuk menjaga nama baik keluarga dan hubungan baik dengan penduduk kampung, Putri Pintake diasingkan ke Pulau Numfor oleh keluarganya. Di tengah keluarga barunya, Rumaikeo, Putri Pintake melahirkan seorang bayi laki-laki bernama Kurabesi, yang kemudian menjadi raja kedua Waigeo. Kurabesi memiliki banyak kelebihan dan kesaktian melebihi keempat pamannya. Namun kesederhanaan, rendah hati, saling menghormati, murah hati, percaya diri, bijaksana, pandai berterima kasih, pekerja keras, dan nasionalisme yang kuat terhadap daerahnya menjadi ciri khas keluarga besar Kurabesi. Bersama istrinya Putri Boki Taiba dari kerajaan Tidore, mereka menghabiskan sisa hidupnya di Pulau Waigeo, tepatnya di desa Wawiyai, Waigeo Selatan.